instrumentasi pun sekarang juga sudah lebih mengarah ke pengembangan alat yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam begitu Pak Wiwit. Jadi mungkin nanti kalau sudah pandeminya sudah usai boleh main-main ke labnya Pak Wiwit ya Pak. Biar teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dari Pak Wiwit. Nah, baik, seterusnya nanti acara akan dipandu oleh Pak Dr. Thauhiful Fikri Niyatama, dan teman-teman selamat menyimak. Silahkan dimanfaatkan ya kesempatan ini untuk belajar yang sebanyak-banyaknya dari narasumber kita. Begitu, terima kasih sekali lagi Pak Wiwit kami sampaikan atas kesediaannya dan waktu yang sudah diluangkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis atas sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara utama, yaitu pemaparan materi dari narasumber sekaligus tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Thauhiful Fikri. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Renat Wiwit Suryanto, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Anis Yuniati PSD, dan juga yang saya hormati dosen-dosen program studi fisika UIN Sunan Kalijaga, dan juga yang saya cintai para mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Sungguh satu kebahagiaan bagi kami di kesempatan pagi hari ini Allah bisa pertemukan kita ya dalam satu forum kuliah umum program studi fisika, dan sudah mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ya kita tidak ketemu Pak Wiwit Suryanto ya, karena satu dan lain hal ya. Jadi memang ini satu pertemuan yang ya, saya kira sangat bagus sekali, menjalin silaturahim kembali ya dengan Pak Wiwit. Beliau kalau dulu saya masih ingat acara terakhir itu beliau memandu untuk tentang riset ya, terkait dengan riset geofisika ya, terutama kita ada program tahun itu sempat berubah ya program kegiatan programnya, sehingga kegiatan risetnya kemudian dipandu oleh para dosen di fisika. Nah, ini kesempatan yang sangat baik kita untuk kembali bisa menjalin silaturahim, dan juga akan insya Allah ya sangat banyak yang bisa disampaikan Pak Wiwit untuk kita semua, tidak hanya, tentu saja tidak hanya mahasiswa di program studi geofisika ya atau bidang minat geofisika, tapi juga teman-teman lain yang banyak cerita ya. Sebelumnya saya sedikit menyampaikan kurikulum vitae beliau ya. Jadi beliau kuliah S3 dari Universitas Ludwig Maximilians di Munich, Jerman. Kalau kita sering mengenalnya Bayern Munchen ya. Saya kira Pak Wiwit pernah foto di depan stadionnya. Atau menonton bahkan. Nah, ini beliau sangat concern di riset tentang seismologi ya. Juga tentang pendidikan kebencanaan, juga terkait dengan studi indikasi hidrokarbon, kemudian micro earthquake ya, untuk geothermal. Dan saya kira kalau teman-teman di bidang minat geofisikanya UIN juga sangat senang dengan micro earthquake ya, karena juga pembimbing kami ada salah satu dari BMKG ya yang juga mengajar di UIN ya, Pak Budi. Jadi beliau memang banyak mengenalkan. Masih nggih Mas Wiwit sebagai sekretaris Departemen Fisika nggih.
Nggih, kemudian Amerika Fisik, dan juga di HGU atau AGU ya, fisikanya Amerika. Tentu saja di Hagi sebagai wakil presiden di bidang entrepreneurship, course and certification dan koordinator riset konsorsium Diktibrin juga ya. Ini kebetulan tahun ini kalau nggak salah ketua HMGI-nya nih Pak Wiwit dari UIN ya, HMGI Regional 3 nih. Ya. Bisa mungkin banyak kolaborasi juga. Siap. Jadi kita pesan ke teman-teman mahasiswa kalau pas mumpung menjadi aktif di organisasi ya HMGI ya, itu jalinlah relasi dengan Hagi karena memang kesempatannya mungkin tidak datang 2 kali kalau sudah lulus ya sudah nggak bisa ya HMGI. Oke, kemudian juga ya kalau ada yang tanya kapan tanggal lahir Pak Wiwit, mungkin saya juga nggak bisa nyebutin ya. Ya katakanlah seumuran saya lah ya, di atas saya dikit banget. Beliau putra 4 nggih Mas Wiwit. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah 4 ya, saya kalah nyerah kalau udah urusan jumlah anak. Beliau tinggal di Trianggong, Gamping, Sleman. Mungkin dekat Mas Andi juga ya kalau Gamping. Tadi Gamping. Mas Andi nggak Gamping. Jadi saya kira itu insya Allah tema kita diskusi pagi ini adalah belajar dari upaya mitigasi bencana alam untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Oke, kami persilakan Pak Wiwit untuk menyampaikan kuliah umumnya. Monggo. Oke, matur suwun Mas Fikri, panjang sekali tadi perkenalannya. Saya nggak usah panjang-panjang, pendek saja. Yang penting kenal nama itu udah cukup. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya senang sekali ya diminta untuk ke UIN ini. Mas Andi waktu itu kontak Pak Wit, langsung yes Mas, monggo kapan derek saya. Waktunya alhamdulillah kemudian di set tanggal 6 ini, 6 April ya, alhamdulillah kita dapat bertemu meskipun kondisinya masih pandemi seperti ini ya. Biasanya saya harus datang ke UIN, saya senang juga datang ke UIN beberapa kali. Yang terakhir bukan yang penulisan Mas Andi, saya diundang lagi itu pas ada acara dengan BN, kebetulan di BPBD Malang. Kemudian diundang, saya juga ikut diundang untuk mengisi tentang bencana juga sebetulnya, kebencanaan. Jadi ketika Mas Andi pesan materi tentang agak bau-bau instrumen, maka saya juga siap Mas, saya akan sampaikan nanti ada berbau instrumentasi, tentu saja nanti instrumentasi geofisika secara umum, tetapi tetap mungkin untuk memberikan reasoningnya itu saya beri mitigasi bencana alam. Jadi belajar dari mitigasi bencana alam ini pengembangan pengetahuan dan teknologi, dan harapannya nanti bisa dimanfaatkan di Indonesia ya semaksimal mungkin. Ya, jadi topiknya jadi kira-kira seperti itu. Nah, kenapa bencana atau why bencana? Ini mungkin ada yang bertanya. Nah, jawabannya ya agak gimana ya, sekarang kalau berbicara bencana kan di Indonesia menjadi satu topik yang hangat juga ya, selain mungkin terorisme atau terorisme bencana gitu kan, jadi beritanya itu aja. Tapi kalau kita sebagai saintis ini and tsunami. Nah, ini kan bencana yang ada di Indonesia semua ini. Jadi sebagai orang sains itu menjadi satu hal yang menarik itu untuk melihat fenomena alam tersebut ya sebagai sesuatu
yang Muslim juga kita harus memikirkan tanda-tanda alam, fenomena alam, tentang penciptaan permukaan bumi, yaitu bencana alam. Jadi ini menjadi menarik, apalagi kalau kita berbicara bencana di Indonesia kan, kalau di Google saja, kalau Anda cari, tidak ada 1 detik itu Google sudah menemukan ada 29 juta item gitu ya, atau informasi tentang bencana alam. Bandingkannya di Amerika. Amerika kalau kita ketik dengan kata kunci yang sama itu hanya 9 juta. Jadi Indonesia mungkin 3-4 kalinya bencana yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara di negara maju kan informasi jauh lebih cepat gitu ya, sehingga jumlah 9 juta itu sudah relatif sebetulnya mewakili jumlah keseluruhan dari bencana. Kalau di Indonesia kadang ada daerah-daerah yang mungkin akses informasinya sulit gitu ya. Jadi mungkin ada bencana di situ tapi kita nggak tahu yang di Jawa atau yang di pusat pemerintahan karena akses kendala informasi. Jadi ini menjadi satu pemikiran kami, jadi satu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, berbicara bencana tadi ya, ada gempa, gunung, dan tsunami. Ya. Maka di Indonesia itu memang sumbernya. Misalnya gempa. Gempa itu kalau kita melihat peta gempa, peta hipocenter gempa atau posisi Indonesia itu tertutup gempa ya. Ini belum semua ya. Ini hanya beberapa gempa yang kita rasakan ya. Nah, dalam konteks gempa sebenarnya ada gempa yang mungkin tidak dirasakan manusia, tapi sebenarnya terjadi fenomena. Mungkin ini jauh lebih banyak lagi. Nah, yang dirasakan saja mungkin jumlahnya ada 2020 tahun lalu ada 111.000 gempa. Ini kalau saya rata-ratakan dengan jumlah harinya itu kira-kira secara statistik di Indonesia itu ada sekitar 7 gempa sehari. Ya. Jadi kalau ada yang meramal akan gempa besok ya memang akan terjadi karena ada 7. Masalahnya di mana, kapan itu yang sampai sekarang orang masih berusaha mencari, dan pengetahuan dan teknologi inilah yang nanti akan membantu kita untuk memahami watak dari gempa ini, karena dia juga makhluk. Berbicara gunung sama, gunung di dunia ini Indonesia termasuk yang paling banyak jumlahnya. Kita ada 129 yang berpotensi untuk menimbulkan bencana. Jadi kalau berbicara gunung itu ada 3 tipe sebetulnya. Jadi yang tipe A itu adalah yang aktif. Maksudnya aktif itu dia secara berkala itu menunjukkan ada aktivitas erupsi. Kemudian yang B itu adalah yang sebetulnya dia memiliki produk erupsi yang terjadi pada masa lampau gitu, tapi sekarang aktivitasnya tidak teramati lagi. Nah, orang menganggap kadang yang tipe B ini tidak berbahaya, tetapi ternyata pengalaman kemarin di Gunung Sinabung di Sumatera Utara itu menunjukkan bahwa gunung tipe B pun dia bisa kemudian menjadi tipe A atau berubah tipenya. Nah, dari pelajaran itu bisa jadi mungkin yang tipe C itu dianggap sudah dorman, sudah tidak akan aktif lagi. Itu juga mungkin bisa berubah menjadi tipe B atau bahkan tipe A. Jadi yang seperti ini kembali tadi pengetahuan dan teknologi itu harus kita kuasai ya. Karena kalau tidak kita kuasai nanti ya kita akan belajar terus dari orang lain atau kita selalu minta tolong orang lain untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Nah, ini berarti kemandirian bangsa kita kurang. Kemudian yang ketiga adalah tsunami. Kita sama, tsunami itu hampir semua wilayah kita itu berpotensi terjadi tsunami dari ujung Aceh sampai Papua. Yang agak aman sebetulnya itu di wilayah sebelah timur perairan Sumatera dan sebelah barat Kalimantan, tapi itu pun juga tidak sepenuhnya benar karena bisa jadi ancaman tsunami tidak hanya dari gempa atau gunung ya, tapi juga misalnya ada
Nah, ini satu menjadi pemikiran kita ya yang harus kita sama-sama pikirkan lah. Jadi ini mari kita mulai dengan memikirkan apa yang bisa kita kontribusikan ya untuk bisa membantu masyarakat kita ini ya nanti bisa menjadi nyaman tinggal di Indonesia. Kemudian kalau berbicara mengenai bencana itu sendiri, sebenarnya bencana itu terjadi apabila ada dua hal yang dia bertemu. Ya. Kalau dia tidak bertemu, maka bencana bisa tidak terjadi. Ya. Nah, dua hal itu adalah yang pertama yang disebut dengan vulnerability atau kerentanan. Kemudian yang kedua itu adalah hazard atau bahaya. Ya. Jadi dua hal ini kalau ketemu satu sama lain, maka dia akan menimbulkan bencana. Tapi kalau tidak, ya tidak. Jadi misalnya ada bahaya saja. Ya, misalnya Gunung Gamkonora. Ada yang tahu nggak Gunung Gamkonora? Gunung api aktif banget ini. Ada yang pernah dengar nggak? Ada gunung di Indonesia namanya Gamkonora. Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Di mana itu? Itu gunung di Maluku. Ya, di apa namanya Halmahera Barat. Ya, di Halbar agak ke utara itu. Saya pernah lewat sana. Itu aktif sekarang mungkin sedang aktif juga itu. Pas saya ke sana juga sedang erupsi ya. Tapi itu kan termasuk bahaya ya dalam konteks bencana, keberadaan gunung aktif itu adalah sebagai sumber bahaya. Tetapi kalau di situ tidak ada apa namanya desa atau kampung atau masyarakat atau warga yang tinggal di situ, maka ya bencana tidak terjadi, yaitu hanya fenomena erupsi saja gitu. Nah, ini contohnya. Jadi atau kerentanan. Kerentanan itu adalah sebuah apa namanya keadaan yang dia berpotensi untuk terjadi bencana. Ya. Misalnya di daerah kalau di Jogja itu misalnya di wilayah sebelah apa namanya Tenggara ya Tenggara Jogja itu kan daerahnya sedimen gitu kan. Terus ini kalau ada gempa itu berpotensi untuk terjadi amplifikasi ya tadi Mas Fikri cerita tentang mikrotremor itu. Sehingga itu rentan daerahnya, ada kerentanan di situ. Tetapi kalau tidak ada gempa ya nggak apa-apa, orang nyaman tinggal di situ enak karena melihat bukit-bukit kan, ada bukit Patok, bukit apa namanya Selo Pamioro daerah situ. Tapi kalau ada gempa, nah itu kan jadi ketemu rentan sama bahaya ketemu nanti jadi bencana. Ya, tapi kalau rentan saja nggak ada bahayanya ya nggak apa-apa. Nah ini yang nanti kita menjadi kunci pada diskusi pada pagi hari ini. Jadi ada rentan, ada bahaya. Nah rentan ini di daftar itu ada banyak sekali ya yang bisa menjadi penyebabnya. Bisa karena masalah yang berhubungan dengan sosial gitu kan, dia terpaksa tinggal di misalnya bantaran sungai, padahal itu bahaya atau rentan ya daerahnya. Kemudian bisa juga karena adanya apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan masalah pendidikan, edukasi dan sebagainya itu juga bisa menimbulkan kerentanan. Jadi orang nggak paham bahwa di situ tuh ya ada apa namanya potensi bahaya yang mengancam sehingga daerahnya rentan gitu. Kalau dia nggak tahu itu nanti ya kalau ada bahaya yang datang dia bisa ya mungkin menjadi korban. Atau kalau berbicara secara fisika itu berhubungan dengan situasi lingkungan yang tidak kondusif ya, baik itu misalnya lingkungan itu misalnya kondisi yang tadi saya contohkan di daerah yang mungkin berpotensi terjadi amplifikasi gitu kan, atau kemudian bangunan yang mungkin konstruksinya tidak bagus gitu kan, yang mungkin secara struktur dia tidak memenuhi syarat untuk bisa menahan gempa misalnya, atau hal-hal lain. Ya. Sementara kalau bahaya itu banyak sekali juga, jadi misalnya tadi gempa, kemudian ada apa namanya badai, berpotensi badai, kemudian ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung api dan sebagainya, atau kekeringan. Jadi itu adalah sumber bahaya. Nah, disinilah apa namanya kontribusi kita ya sebagai masyarakat yang belajar pengetahuan dan juga teknologi itu untuk berusaha memetakan kedua hal tadi. Jadi baik itu yang berhubungan dengan daerah yang rentan atau kerentanan, kemudian juga memetakan sumber bahaya, gitu ya. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa
tahu bahwa daerahnya rentan, sehingga kita bisa mengedukasi mereka ya ini rentan, hati-hati, harus kita beri rambu-rambu gitu ya. Kemudian bahaya juga harus kita petakan, mana daerah-daerah yang berpotensi menjadi sumber bencana atau menjadi daerah bahaya. Itu harus kita petakan juga, ya. Baik itu secara fisika ya, dengan memanfaatkan teknologi maupun dengan pengetahuan yang lain. Ya. Mungkin yang tidak berkaitan langsung dengan kita, misalnya dengan geokimia atau mungkin bahkan dengan bioteknologi dan sebagainya. Itu nanti ke depan harus kita upayakan untuk bisa kita kolaborasi antara banyak sains. Nah ini salah satu yang sering dijadikan contoh ya, bagaimana bahaya dan kerentanan itu bertemu. Ya. Bahaya dan kerentanan bertemu. Jadi kalau kita melihat grafik itu ya, gambar yang sebelah kiri itu kan kita punya daerah yang kita sebut sebagai daerah yang rentan atau daerah bahaya. Itu adalah sepanjang tebing sungai itu. Nah potensi bahayanya itu ada dua, yaitu yang pertama di atas itu ada bukit ya, yang bawah ada sungai. Yang bukit itu berpotensi longsor, yang sungai berpotensi banjir. Sehingga daerah tengah-tengah itu sebetulnya daerah yang memiliki kerentanan tinggi, sehingga diharapkan sebetulnya di situ jangan ada orang yang tinggal di wilayah tersebut. Faktanya kan mungkin bisa jadi karena kondisi ya yang mendesak ya, orang kemudian terpaksa tinggal di situ. Kemudian malah jadi kampung warna-warni itu, jadi kampung, sehingga ini akan sangat berbahaya kalau kemudian nanti bahayanya muncul entah dari banjir sehingga akan terendam atau dari longsor sehingga nanti terkena tanah longsor. Nah ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama, termasuk dalam konteks ini kalau kita berbicara fisika itu kita bisa membantu kita untuk memetakan baik itu sumber maupun daerah yang rentan. Nah ini salah satu contoh beberapa waktu yang lalu kami diminta untuk mengukur daerah yang rawan longsor di sekitar Tawangmangu sana. Jadi ada wilayah yang dia dari waktu ke waktu mengalami pergeseran tanah. Nanti saya tunjukkan ada gambar petanya cukup menarik dari Google Earth. Kelihatan sekali pergerakannya. Sehingga dari situ dengan pengetahuan kita sebagai orang fisika kita bisa melakukan pengukuran fisika untuk kemudian menerjemahkan hasil pengukuran fisika itu menjadi informasi. Jadi misalnya yang sebelah kanan ini kita mengukur kecepatan gelombang, ya, kecepatan gelombang seismik atau kecepatan gelombang mekanik melalui bumi. Kemudian besar kecepatannya itu nanti berasosiasi dengan jenis batuannya. Ya, nanti kita bisa tahu daerah yang berpotensi untuk mengalami pergerakan, ya, tergelincir, bergerak, itu nanti kita bisa petakan sehingga nanti kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan bukti ilmiah bahwa daerah ini cukup bahaya sehingga diharapkan bisa mungkin mencari alternatif daerah yang lebih aman. Nah, kembali sedikit tentang konsep bencana ya. Jadi sebenarnya bencana itu yang kita anggap sesuatu yang merusak gitu ya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyimpang ya. Jadi dia itu ya fenomena alam biasa ya. Misalnya kemarin ada badai siklon gitu ya, Jogja juga. Daerah UIN ya nganu juga ya, anginnya kencang ya. Kemarin yang keluar di media di Amplas itu. Saya kira daerah UIN juga. Pohon-pohon besarnya pada tumbang. Pada tumbang ya. Nah itu. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara itu bencana itu ada badai gitu. Tapi sebenarnya ya itu memang fenomena alamnya kayak gitu. Jadi makanya ya seperti tadi gunung itu ya secara natural dia erupsi gitu. Gempa bumi ini juga dia secara natural akan suatu ketika terjadi gempa ya, karena justru malah itu menunjukkan bahwa bumi kita itu masih dinamik ya, masih aktif gitu ya, masih panjang umurnya istilahnya gitu kalau manusia. Kalau orang sudah tua, ruyuk-ruyuk gitu, kalau bahasanya bumi nanti sudah gempa sudah jarang gitu, mungkin peristiwa alam gitu juga sudah berkurang intensitasnya ya, malah itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Tapi ketika itu masih ada, itu artinya masih aktif bumi ini, masih hidup lah katakan. Ya, sehingga sebetulnya fenomena yang kita katakan sebut sebagai sumber bencana itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyimpang, tapi sesuatu yang ya biasa saja gitu. Tetapi justru yang menjadi concern kita adalah bahwa bencana yang
mungkin kita berbicara di sini dalam konteks misalnya terjadinya korban atau terjadinya kerugian, itu justru mencerminkan cara masyarakat mengelola diri mereka sendiri. Ya. Kemudian juga cara mereka mengelola sumber daya yang dimiliki. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa Dhoharal fasada fil bari wal bahar. Jadi apa namanya adanya kerusakan di darat dan di laut itu ya bima kasabat aidinas. Jadi masyarakat sendiri sebetulnya yang. Jadi kita harus selalu jangan-jangan kita yang tidak pandai mengelola diri kita atau mengalihkan sumber daya sehingga terjadi korban, terjadi bencana. Karena kalau kita lihat secara statistik, di sini saya menunjukkan statistik ya. Negara yang maju itu justru kalau berbicara bencana yang terjadi itu korban dan kerugiannya lebih sedikit. Nah, ini yang menarik. Jadi semakin maju negara, ya, yang grafik kanan yang diagram apa namanya P chart itu, semakin maju negara, maka korban atau damage yang terjadi, ya, atau kerusakan yang terjadi itu semakin kecil, ya kan. Sementara semakin ya negara itu kurang berkembang atau kurang masih developing country ya itu economic damage-nya atau kerugiannya semakin besar. Ini kita lihat yang kanan ini meskipun mungkin tidak yang terbaru ya ini sampai 2015. Tapi kita bisa melihat misalnya Amerika tuh dampak secara ekonomi dari bencana itu hanya 1%. 1% dari economic ya kekayaan mereka lah 1% saja. Jadi nggak masalah dia. Sementara di Asia rata-rata negara itu hampir 37%. Ya. 37%. Misalnya kemarin terjadi tahun 2004 ada tsunami di Aceh ya kan. Wah itu kan sumber daya devisa kita langsung tersedot untuk menanggulangi. Dampaknya juga sangat besar. Dampak kerusakan di sana besar sekali. Kemudian effort kita untuk memperbaiki juga sangat besar. Dan alhamdulillah dibantu negara tetangga, negara asing sehingga sekarang sudah pulih kembali. Kemarin saya ke Aceh sudah pulih. Jadi kalau kita bandingkan dengan Google tadi, Google kan Amerika 3 kali, Indonesia 3 kali dari Amerika. Nah kalau andaikan Indonesia maju itu harusnya persentasenya cuma 3% karena Amerika kan 1%, toh. Kita katakan 3 kalinya berarti 3%. Tapi yang terjadi 37%, jadi 30 kalinya. Jadi ini yang menjadi ya kita mawas diri lah diri kita sendiri. Berarti kita masih kurang dalam mengelola diri kita untuk menyiapkan bencana itu. Ya ini PR kita bareng-bareng ini. Gitu ya. Jadi di Indonesia memang rumit ya. Saya alami sendiri. Saya ya sudah ya mencoba untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ya. Tidak sederhana yang kita pikirkan. Jadi ada beberapa unit ya institusi yang sebetulnya itu harus padu. Ya. Yang pertama lembaga riset. Ya. Lembaga riset kan kalau di Indonesia ada LIPI, ada BPPT, ada BMKG, ada BPPTKG dan sebagainya, Badan Geologi. Kemudian ada universitas ya kayak UIN, UGM, UNY dan sebagainya. Kemudian ada pemerintah atau pemangku kepentingan. Ini harus padu ini sebetulnya, saling memahami dan saling tahu apa yang harus dilakukan dan saling berbagi informasi sebetulnya. Nah ini yang kurang di Indonesia. Ya, jadi misalnya kami sering kalau ke lembaga riset ya minta data ya kadang-kadang dikasih kadang-kadang tidak gitu. Jadi agak ada terkendala gitu. Atau pemerintah kadang-kadang wah saya punya ide bagus mau riset tapi wah ini dananya nggak ada kadang biayai. Jadi banyak hal yang itu saling berhubungan. Sehingga PR kita itu ada banyak sekali. Ya, ini saya poin-poinkan beberapa ada 6 ini. Jadi data observasi. Kita kalau nanti berbicara fisika instrumentasi itu tugas kita itu memikirkan bagaimana kita membangun sistem untuk monitoring atau data observasi. Kemudian nanti orang-orang IT memikirkan manajemen datanya karena ini kadang nggak kita bayangkan. Indonesia itu bisa buat tapi nggak bisa maintain. Ya. Kita data gempa banyak tapi mengumpulkan data dengan rapi itu kelemahan kita. Ya karena ya itu mungkin panjang ceritanya. Jadi tantangan juga di kita. Kemudian resource sharing ini yang paling sering saya komplain kemana-mana. Bagaimana tanpa resource sharing ini nggak bisa apa-apa. Kampus ya nggak bisa melakukan riset. Ya lembaga riset juga mereka punya data banyak, tapi kekurangan sumber daya untuk penelitian. Jadi saya kira bagus upaya yang dilakukan UIN menggait mengajak kerjasama dengan BMKG ya Mas
Nugroho Budi itu kan bagus itu, sehingga nanti harapannya juga bisa saling mensupport antara lembaga riset dan perguruan tinggi. Nah, ini yang menjadi kendala. Kemudian juga ada banyak PR lagi memahami proses ini, kita yang basic saja tadi belum bisa terpecahkan ya, apalagi memahami proses ini kan perlu perjalanan panjang. Kemudian untuk mitigasi memperkirakan kejadian atau untuk prediksi ke depan tren bencana seperti apa. Dan yang paling sulit di Indonesia itu komunikasi ke masyarakat, karena sekali lagi terkendala mungkin masalah komunikasi, ya masalah bahasa yang digunakan. Ini yang sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita secara saintifik itu ya kita kalau orang sains tahu bahwa setiap mungkin pengukuran itu ada error gitu. Tapi masyarakat kan nggak tahu bahwa itu ada error. Taunya ya berapa gitu nilainya gitu. Padahal kan misalnya akan ada tsunami 20 meter. Itu kan kalau kita orang sains tahu nanti ada error itu. Errornya bisa jadi errornya ya 20 meter gitu. Jadi bisa jadi nggak ada. Tapi orang awam kan, waduh 20 meter itu harus mengungsi di mana gitu. Jadi yang seperti itu kita sebagai orang yang belajar pengetahuan harus nanti bisa ke masyarakat itu memberikan edukasi juga. Nah, berbicara kembali ke tantangan mitigasi bencana, tadi saya sampaikan bahwa ujung tombak dari pekerjaan mitigasi itu nanti ada di pengembangan sensor-sensor atau instrumentasi untuk monitoring aktivitas fisika atau aktivitas yang berhubungan dengan fenomena alam. Ini saya mengambil dari Inatusnya BMKG, jadi ada sensor-sensor yang banyak yang mereka harus di manage gitu kan, untuk kemudian diolah menjadi satu informasi yang nanti bisa di-share ke masyarakat informasi tersebut. Itu yang saya tunjukkan, ada buoy, ada seismometer, akselerometer, ada untuk pasang surut, ada GPS. Ini adalah tantangan ke depan kita itu, ya. Dan ya saya mengutip satu ayat di Al-Qur'an ya, surat An-Nur ya, ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa andallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi kita itu artinya nih ya. Kita itu diharapkan itu mengerjakan satu amal kebajikan ya, agar nanti kita bisa, ini di ayat selanjutnya itu, Allah akan mengubah keadaan yang tadinya dalam ketakutan atau khauf itu menjadi dalam keadaan aman sentosa. Ya. Nah, untuk bisa aman dari keadaan ketakutan tadi, itu kita harus mengerjakan kebajikan. Jadi kalau saya menginterpretasikan atau ya saya hanya untuk saya sendiri ya, saya tidak menafsirkan ayat, tapi saya hanya membaca ini, dan bagi saya punya tugas untuk mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh ya dalam bahasa Al-Quran itu demi untuk mitigasi bencana. Ya. Karena kalau tidak mengerjakan amal soleh, kita akan bencana. Dan sekali ada bencana, maka dia tidak akan hanya mengenai orang-orang yang yang fasad saja, tapi ya orang-orang yang beriman juga kena semua gitu. Jadi kalau ada bencana alam, dia tidak pandang bulu, ya. Baik yang orang yang beriman maupun yang tidak, ya kena semua. Nah, upaya mitigasinya itu kalau di dalam surat An-Nur ini harus kita mengerjakan amal soleh atau amal kebajikan, melakukan riset. Nah, saya menyampaikan riset di sini sebagai amal soleh gitu. Amal soleh itu kita nggak usah berpikir ini untuk apa, ini nanti hasilnya bagaimana. Pokoknya ya kerjakan saja. Pokoknya kita punya niat baik, ya kita kerjakan. Nanti orang akan melihat itu. Ya, akhirnya nanti ada yang tertarik memberi riset, memberi funding, dana riset. Ada yang tertarik memakai, membeli dan sebagainya. Tapi kita di awal nggak usah berpikir yang sifatnya komersil tapi yang penting kita ya ikhlas saja mengerjakan sesuatu yang kita senangi gitu kan. Kalau kita di kampus, Anda mahasiswa nanti melakukan riset, ya kita riset saja. Nah, ini yang nanti akan kita coba pecahkan itu. Bagaimana kita bisa mengambil informasi itu, ya. Informasi itu ada yang sifatnya analog dari foto, dari peta gitu kan, batuan dan sebagainya. Atau dari yang sifatnya runtun waktu, ada time series, ada seismogram, ada temperatur, kelembaban, tegangan listrik dan sebagainya.
Kemudian juga sifatnya spasial, nanti ada satelit data, ada foto udara dan sebagainya. Jadi ini adalah PR-PR yang kita ya harapannya nanti bisa berkontribusi di salah satu itu. Baik itu misalnya di data analog misalnya, atau kontribusi di pengolahan data, atau kontribusi di misalnya saya image analysis misalnya, fotogrametri, itu nanti kita bisa lakukan. Karena dari informasi itu nanti kita bisa kemudian mengelola upaya mitigasi bencana. Ya. Jadi kita tahu daerah bahayanya mana, daerah yang rentan mana dari belajar menggunakan informasi dari image atau dari data satelit. Nah ini contohnya badan manusia gitu. Kalau dia mau melakukan aktivitas pasti ada tanda-tandanya. Ya, di antara tanda-tandanya adalah bahwa ada misalnya kalau di gunung itu ada inflasi, ada deflasi. Inflasi itu pengembungan, deflasi adalah pengempisan. Jadi gunung itu juga bernafas, jadi ada kembang ngepisnya itu. Ya, kalau ke depan kita bisa membuat sensor untuk mendeteksi deformasi, nanti kita bisa melihat nafasnya gunung, ya. Seperti manusia, nafasnya kalau sudah mulai sesek itu tanda-tanda dia mau misalnya kemudian batuk atau muntah dan sebagainya. Jadi itu ke depan bisa kita filter. Ini saya sedang memikirkan instrumen yang peka terhadap deformasi. Ya, sehingga kalau saya punya distribusi yang banyak, nanti secara real time saya bisa monitor inflasi dan deflasinya gunung. Ya. Nah ini PR yang berhubungan mungkin dengan bencana gempa. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan teknologi foto ya, atau kalau kita berbicara image yang mungkin bisa kita dapatkan baik itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya, jadi tren sekarang itu memanfaatkan penginderaan jauh. Jadi ini di satu sisi juga menjadi ancaman bagi kita. Zaman dulu saya waktu mahasiswa saya sering membantu peneliti dari Jerman. Ya, kenapa tadi Mbak itu di awal saya doakan peneliti dari Jerman. Saya ingat betul. Saya belum lulus S1 itu, masih mahasiswa. Saya senang membantu dosen kalau pas ke Merapi, ya, waktu itu ke Merapi. Ya cuma jadi pesuruh saja, saya ngangkat aki, ngangkat sensor, naik gunungan, saya senang naik gunung. Jadi senang banget diajak naik gunung, bawa alat, saya senang banget. Ya. Sampai suatu ketika pernah ada badai di Merapi, orangnya sudah sepuh itu, penelitinya tuh kalau di tempat kita udah pensiun, tapi di sana masih aktifnya di atas 60. Itu kan pas hujan, terus saya gandeng, saya turun ke bawah itu sampai terenyuhnya itu dia mungkin berdoa ya, Wiwit kamu suatu saat akan ke Jerman. Saya nggak tahu, mungkin doanya dia itu ya saya bisa ke Jerman. Dan ke Jerman tidak ya dimudahkan oleh Allah, jadi nggak ngapa-ngapain, saya nggak ujian, nggak tes, nggak apa-apa. Cuma ada tamu dari ITS datang ya, temannya dosen saya, terus pas saya masih mahasiswa itu, masih S2 belum selesai. Cuma ketemu, kamu mau S3 enggak? Cuma kita jadi ya, oh mau Mas, mau sekali, siapa enggak mau S3. Kamu ngontak aja ini, saya diberi email, terus disuruh kontak, kamu bilang saya tertarik S3. Benar, saya cuma nge-email, saya tertarik S3. Jawaban dia langsung, kapan kamu mau berangkat ke Jerman? Gitu aja, dia nggak tanya, nggak wawancara, nggak tanya IP-mu berapa. Kalau ditanya IP mungkin nggak berangkat saya. Atau lulusan apa, dia nggak tanya, cuma kapan mau ke Jerman? Terus saya bilang, ya saya harus selesai dulu, S2-nya belum selesai. Ya sudah, kamu begitu selesai, langsung kontak saya. Jadi, alhamdulillah dimudahkan. Ya, jadi banyak hal yang itu sebenarnya bisa kita kita manfaatkan ya, kerjasama dengan luar. Karena kalau tidak seperti ini misalnya, ini kan teknologi tinggi ini, teknologi dari satelit. Ya. Mereka nggak perlu datang ke sini. Ya. Zaman dulu saya tadi bantu mereka ngukur di Merapi. Zaman sekarang mereka monitor Merapi sudah dari Jerman, ya, pakai satelit mereka. Ya. Dan hasilnya jauh lebih mereka tahu lebih dulu, karena orang kita kalau mau tahu deformasi di kubah lava Merapi harus naik. Mereka nggogok di kantor itu sudah bisa tahu ada misalnya penumpukan kubah lava 3 meter. Saya ingat betul waktu itu mereka datang ke sini, mereka cerita ini kubah lavanya kok sudah naik
orang dari BPTK malah belum tahu. Oh iya toh, malah belum nggak tahu. Jadi malah yang dari jauh tahu lebih dulu dengan memanfaatkan data satelit ini. Jadi ini ke depan jadi di satu sisi kalau kita berbicara kemandirian bangsa agak terancam nih. Nanti ke depan kita nggak perlu lagi nih orang mau survei di Indonesia udah bisa dari jarak jauh. Nah ini tantangan kita. Kita juga jangan sampai ketinggalan dari mereka. Nah ini tadi saya bilang di daerah mana? Daerah Surakarta ya, itu ada wilayah yang dia rawan. Nah Anda kalau mungkin iseng ya, suatu lihat Google Earth, Anda manfaatkan Google Earth itu untuk penelitian sudah cukup, itu sudah bisa itu. Perhatikan ini saya ngambil dari Google Earth. Di Google Earth itu tahun bisa diatur. Kita mau melihat image tahun berapa. Misalnya tahun 2006. Anda perhatikan jalan desa ini, ada yang merah ini, jalan desa ini. Kemudian saya ngambil yang tahun 2019. Anda perhatikan jalan yang tadi tak paste di sini. Ternyata jalannya geser. Ya tadinya yang kuning ini. Nah, dia kelihatan di bawahnya ini. Ini di lapangan sekitar 3 meter ini. Dan Google Earth sudah bisa. Jadi dengan bekal Google Earth ini data yang di-share sama Amerika ini. Amerika punya yang lebih detail lagi. Yang di-share ini kan teknologi yang sudah kuno itu. Tapi masih bisa kita manfaatkan. Anda kalau bisa komputasi sedikit, Anda membuat semacam fotogrammetri ya, mengukur image gitu kan. Kemudian dijalankan di seluruh Indonesia, Anda bisa tahu daerah-daerah yang bergerak di Indonesia mana saja. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya tidak sulit untuk Anda lakukan. Turun lagi, turun. Waktu Gunung Merapi 2010. Kebetulan saya ada aktivitas dengan Jepang ya, dengan JICA, edukasi Merapi. Ya tadi saya nggak menyangka tiba-tiba ada hidup di sini itu enak kok begini, tapi kadang juga deg-degan. Jadi anak-anak dari dini sudah siap untuk mempersiapkan dirinya untuk keadaan bencana. Jadi alasannya memang tidak diperbolehkan dan juga karena di sana termasuk KRP 3. Kita ingin agar anak-anak itu memiliki karakteristik yang mereka siaga terhadap adanya ancaman bencana. Jadi waktu itu kami ada aktivitas ya, awalnya dari pemikiran bahwa bencana di Indonesia kan tadi saya bilang sesuatu yang sebetulnya sejak dini harus kita perkenalkan. Justru selama ini anak-anak SD ini jarang mendapat pelajaran tentang bencana alam, ya. Kecuali yang mungkin memang di beberapa wilayah di lereng Merapi. Tapi untuk yang tingkat SD itu belum, ya. Makanya kita masuk ke situ. Kita pemikirannya jadi memperkenalkan sejak dini teknologi yang berhubungan dengan mitigasi bencana alam. Jadi makanya di sini kita setiap sekolah yang kita sasar gitu kita beri seismometer, kita buat sendiri alatnya, seismometer dari Pegas gitu dikonversi ke digital, kita masukkan ke laptop ya. Kemudian anak-anak bisa melihat rekaman getarannya ya. Jadi kebetulan ini satu kegiatan yang kami senang sekali karena ini pengabdian ya, dan
dapat support dari JICA. Cukup besar juga ini 35 juta yen selama 3,5 tahun, 3 tahun. Ya. Jadi kalau dikonversi ke rupiah ini sekitar 4 miliar untuk 3 tahun. Jadi kita bisa bawa guru-guru ke Jepang, ya orang Jepang ke sini untuk saling belajar, dan mereka juga senang itu belajar bahwa di Indonesia itu ya upaya mitigasi bencana itu sudah dilakukan sejak dini. Ya, jadi ini yang kita lakukan, dan dari sini kami banyak belajar instrumentasi ya untuk kegiatan pengabdian ini. Kemudian waktu itu saya ajukan untuk dana konsorsium mitigasi bencana alam, dapat hibah, terus kita kembangkan untuk membangun seismometer buatan kami. Nah, ini beberapa contoh kasus ya. Ini hanya untuk men-trigger saja. Waktunya masih ada, Mas Fikri. Mungkin saya 5 menit lagi ya. Setelah itu diskusi. Jadi kalau kita berbicara fenomena alam tadi, itu kan ibarat soal fisika, itu kan seperti diketahui apa gitu kan. Nah, ini kalau di Indonesia kan banyak yang diketahui, itu banyak sekali ya fenomenanya. Jadi ada banjir, ada longsor, gunung, dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang ada di depan mata kita, masalah. Gitu. Nah, selanjutnya, apa pertanyaannya? Nah, kalau kita berbicara fisika, mungkin kita melihat satu aspek saja, aspek mekanika saja. Dalam aspek mekanika kita tertarik dengan pergerakan. Jadi setiap fenomena bencana tadi kan ada satu parameter fisik yang ya hampir-hampir semua terjadi sama, yaitu adanya pergerakan atau perpindahan material. Ya. Perpindahan material jadi akselerasi. Ya. Nah, 3 hal itu yang ditanya. Ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya jelas fisika. Jawabannya kalau ditanya kecepatan, percepatan itu kan besaran turunan di dalam fisika, besaran fisika semua. Dan ini kita belajar di fisika. Ya. Kita belajar misalnya mekanika medium continue atau continuum mechanics. Kita tahu mendefinisikan gerak itu kayak apa. Ya. Deformasi itu seperti apa, deformasi benda padat. Nah, ini yang kita pelajari. Dan kita tahu detail tentang ini. Nah, ini tinggal kita coba cari aspek yang paling sederhana, terus kita jadikan ini sebagai satu ya produk teknologi atau instrumentasi. Misalnya ini saya kemarin mengajukan hibah untuk monitoring multi hazard berbasis pergerakan. Ya. Jadi kita membuat sensor kecil, harapannya nanti kalau dia bergerak, itu bisa kita monitor secara real time. Ya. Ini kita sudah jalan tahun ketiga ini risetnya. Alhamdulillah kemarin sudah kita tes di lapangan ya. Jadi bendanya yang warna kuning ini sebelah kiri ini. Kemudian ini kita buat yang kuat karena nanti kita pasang di daerah yang berpotensi terjadi banjir lahar, taruh dimanapun ya. Sehingga sesuatu yang nanti fenomenanya itu berupa gerakan atau perpindahan itu bisa kita monitor. Dan hampir semua bencana tadi, baik itu banjir, tsunami, tanah longsor, atau banjir lahar dingin, itu basisnya adalah perpindahan. Sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Nah ini sebenarnya kalau kita berbicara sensor, itu nanti aplikasinya bisa kemana-mana. Ya. Kalau ditempatkannya ada Prof. Quatriono yang mengembangkan Genos, itu kan awalnya untuk lidah buatan ya atau hidung buatan untuk mendeteksi ya misalnya substansi yang kalau di dalam kajian beliau dulu untuk deteksi haram atau halal dari substansi kan dia bisa detek itu. Nah ternyata bisa dimanfaatkan untuk riset COVID, untuk Genos, untuk deteksi virus COVID. Jadi kalau aplikasinya bisa kemana-mana ya. Nah ini mungkin saya berbicara geofisika, tapi sebenarnya terapannya bisa kemana-mana, bisa ke ya ini nanti misalnya kalau ada alat ini udah jadi bagus bisa untuk pengganti GPS karena ini nggak perlu GPS ini hanya basisnya giroskop dan akselerop ya. Jadi basisnya deformasi tadi rumus fisika yang rumit tadi itu nanti bisa dipakai untuk mendeteksi gerak jadi nggak perlu GPS. Kemudian nah ini kita sedang mengembangkan juga instrumentasi yang basisnya IoT ya. Kita beri nama Thermagama, ini kemarin kita submit ke jurnal ilmiah ya. Dasarnya adalah bahwa ternyata sebelum meletus itu selain deformasi tadi gunung juga memberikan sinyal listrik yang bervariasi dan ada perubahan sebelum meletus ya. Sehingga itu yang ingin kita tangkap ya. Kita kembangkan alat yang kita pasang di puncak Merapi di Pasar Bubar, kemudian datanya kita kirim secara
real time ya, kita pasang pemancar di jerakah ya. Kemudian nanti dengan internet kalau sudah di stasiun bisa kita kita masukkan ke server di internet, nanti bisa diakses dari manapun ya. Ini dengan HP bisa diakses ini data ini ya. Dan ini tidak sulit. Sekarang berbicara instrumen sensor tidak sulit ya. Kalau saya mulai dari yang mudah dulu kadang-kadang. Jadi nggak perlu yang rumit-rumit dulu. Yang sederhana dulu ya. Misalnya ini magnetogama. Itu kita nggak perlu membuat sensornya karena sensor sudah tersedia. Tinggal kita pikirkan bagaimana menghasilkan satu paket ya alat yang itu bisa kita manfaatkan, bisa kita akses datanya dari manapun. Ya. Jadi langkah awal yang simpel dulu aja. Jadi bagaimana data ini bisa saya lihat ya secara real time dengan komputer atau dengan HP. Ya. Itu udah cukup. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk dulu. Atau sekarang kalau trennya misalnya menggunakan drone, itu bisa kita pasang di drone. Nanti kita survei tidak perlu masuk ke hutan atau masuk ke nyebrang sungai gitu, tapi cukup menerbangkan drone. Ini juga kemarin kita coba di beberapa lokasi di Kalimantan. Kemudian ini misalnya geolistrik. Ya kalau di geofisika kan survei yang paling sering untuk mencari air tanah geolistrik. Nah, geolistrik ini sebenarnya secara prinsip itu sederhana sekali. Kalau Anda belajar elektronika dasar, itu Anda sudah bisa membuat alat ini. Ya. Ini kalau mahasiswa kami untuk praktikum geolistrik pada pertemuan ketiga atau keempat kita minta membuat alatnya. Ya. Biasanya mereka habis 500.000 untuk membuat alat geolistrik ini. Tentunya yang paling simpel ya. Jadi dengan 500.000 itu Anda sudah bisa survei air tanah sebenarnya. Ya. Semua bisa kita beli komponennya, kita rakit, kemudian kita bisa manfaatkan untuk melakukan mitigasi bencana. Kalau kita berbicara bencana tadi untuk mencari daerah yang rawan. Nah ini kemarin baru saja tim kami sukses mengirim seismometer ini ke Unila, ya, Universitas Lampung. Kebetulan kami kenal beberapa dosen di sana dan mereka tertarik. Saya cerita saya sedang membuat seismometer nih. Langsung pesan satu. Pak Wid, saya pesan satu. Nah, kemarin kita kirim alatnya ke ke Unila ya. Cukup lumayan ini untuk modal riset karena saat ini kami jual 100 juta ini kalau misalnya nanti BMG pesan 1.000 kan sudah lumayan. Nah, kemudian kadang-kadang industri juga tertarik. Jadi dari aktivitas kita itu kita kadang-kadang kemudian bisa menerapkan hasil risetnya itu ke industri. Ya, ini yang kami lakukan. Misalnya kami dulu belajar di Gunung Merapi gitu kan untuk monitoring gempa, micro earthquakes ya. Tapi ternyata data-data seperti itu berguna pada saat kita masuk ke industri misalnya untuk eksplorasi hidrokarbon tadi di CV saya ya. Namanya Spektragam. Nah, ini kerjasama dengan Pertamina sejak tahun 2008. Ini kalau dihitung budget risetnya itu kalau teman-teman Pertamina bilang, "Oh ini risetnya Pak Wid sudah habis 1 juta US dollar." Ya. Jadi cukup besar ini. Dan alhamdulillah ini sudah dipakai kemana-mana, termasuk ke Aljazair. Ya. Ini dulu saya ikut misi Pertamina ke Aljazair, saya diajak ke sana untuk meyakinkan Aljazair bahwa teknologi Indonesia itu maju. Ya kebetulan Aljazair kalau sama kita ya masih maju kita lah. Di sana kemana-mana harus dikawal tentara. Tapi satu hal yang bagus ya di sana bahwa waktu itu ketika Pertamina itu ingin membeli lapangan minyak di sana nggak boleh karena mereka sangat nasionalis ya. Dari asing mereka protektif sekali. Tapi Pertamina tidak kurang akal. Kemudian mengajak kami ke sana untuk meyakinkan bahwa teknologi kita maju. Termasuk teknologi yang tadi kita bangun namanya pasif seismik ya, low frequency pasif seismik. Itu kita bangun dan alhamdulillah dari sini ya tadi kita bisa saling mensupport, riset kita bisa saling mensupport sehingga mungkin tidak perlu lagi tergantung dari mungkin dari Dikti atau dari yang lain untuk pendanaan karena kita juga bisa menggandeng industri. Nah ini yang saya senang sekali, ini kalimat saya sendiri tapi saya juga senang. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita renungi bersama ya bahwa mungkin bisa jadi negara-negara Eropa itu maju itu karena ada 4 musim. Ya. 4 musim. Ya, tadi saya akan diminta cerita sedikit di Jerman itu yang paling tidak enak itu kalau musim dingin itu dingin sekali karena di Jerman Selatan itu dekat Alps, dekat Alpen kan itu bisa -10 itu -10 kadang yang ekstrim pernah -12 hampir -20 derajat Celcius coba itu seperti di freezernya kalau kita punya kulkas. Nah kalau kita
tidak bisa survive ya selesai itu karena kondisinya seperti itu. Nah, mereka bisa maju kan memutar otak biar hidup nyaman kan untuk mitigasi 4 musim itu. Nah, kita nggak ada 4 musim, kita kan nyaman, kita tuh wah seenak-enaknya negara Indonesia nyaman kita. Tetapi kita dianugerahi tempat yang secara tektonik itu sangat dinamik, ada gempa, ada gunung, ada tsunami. Jangan-jangan sebetulnya ini tuh soal yang harus kita pecahkan ya, diberikan Allah untuk kita pecahkan ya, agar kita menjadi bangsa yang maju. Ya, jadi nanti orang mau mencari kendaraan yang tahan apa namanya, misalnya debu, ya kita harus pikir itu karena kita kan kalau pas hujan misalnya Merapi meletus kan hujan abu itu wah, orang nggak bisa melihat. Ya. Nah, teknologi turunan dari mitigasi bencana itu yang tadi kalau bisa kita apa namanya pikirkan, kemudian kita cari atau amal jariah kita untuk nanti bisa kita jadi bekal lah nanti di sana. Mungkin itu dulu matur nuwun, waktunya mungkin sudah cukup panjang ya. Kalau ada diskusi monggo, saya senang sekali nanti bisa menemani. Matur nuwun, waktu saya kembalikan ke Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, saya kira sudah sangat menarik pancingan dari Pak Wiwit. Kalau adik-adik semua mau ada yang didiskusikan, kami persilahkan untuk 3 orang dulu ya. Silakan. Sebutkan nama dan angkatannya ya, nggak usah NIM-nya nggak usah disebutin. Atau bisa lewat chatting kalau misalnya ada kendala. Ini Pak Frida juga sudah bergabung, Pak Fikri. Mungkin Pak Frida bisa sharing juga instrumentasinya yang mengarah ke mitigasi yang sudah dikerjakan mahasiswa. Monggo Pak Frida, ada yang Oke, matur nuwun Pak Wiwit atas pencerahannya. Sugeng enjang Pak Wiwit. Lama gak ketemu dengan Pak Wiwit. Luar biasa Pak Wiwit ini. Oh, dulu saya pernah ikut yang pas reuni di UGM itu Pak Wiwit, presentasi juga itu ya. Kayak alatnya itu ditunjukkan itu Pak. Menurut saya biasa di depan. Luar biasa ini yang dikerjakan Pak Wiwit. Moga-moga jadi amal jariah Pak Wiwit. Pak Wiwit, ini alhamdulillah kami kan dulu pernah yang instrumentasi ya, pernah bekerja mencoba berkolaborasi dengan geofisika, terus nyoba waktu itu dengan BMKG di bawah Budi. Cuman pada saat ujian Mas Bas sudah salah satu penguji itu sudah dikhawatirkan wah ini mesti sulit gitu pas ujiannya. Terus mentalnya itu anak-anak pada down gitu. Nah, terus kemarin tahun 2020 itu saya bangkitkan lagi, kebetulan ada alumni Fisika UIN Sunan Kalijogo yang bekerja di BPTKG Pak Wid. Di BPTKG di bidang instrumentasi. Ya, itu alhamdulillah ada. Nah, terus kami kemarin nyoba kolaborasi untuk pergerakan tanah Pak Wid. Untuk pergerakan tanah pakai sensor rotary encoder. Nah, terus kalau ke depan mungkin Pak Wiwit, kalau mungkin Pak Wiwit memberikan kesempatan pada kami untuk mencoba berkolaborasi, nanti coba saya koordinasikan dengan teman-teman instrumentasi, terus yang dari geofisika nanti biar dikoordinasikan oleh Pak Fikri gitu. Saged mboten nggih Pak Wiwit?
siap. Jadi kebetulan sebenarnya kalau instrumentasi sendiri kan bukan bidang saya, tapi saya concern di situ dan saya membuat tim untuk melakukan riset instrumentasi. Kebetulan tadi saya cerita ada apa namanya hibah dari Kemenristek BRIN skema KRUPT, Pak. Jadi konsorsium riset unggulan perguruan tinggi dengan UI dan ITB. Kebetulan yang kita kembangkan itu ya tadi alat yang dulu waktu alumni itu saya tunjukkan, jadi untuk monitoring gerakan itu. Dan memang kendala kami kadang mencari anak-anak yang tertarik untuk di bidang instrumen. Ini kan rencananya tim itu akan kami pecah untuk tadi yang seismometer itu kan sudah banyak yang sudah banyak yang tertarik untuk mengembangkan ya. Kemarin dari ITS juga kontak saya, Pak, kami tertarik mengembangkan juga yang seismometer itu. Jadi tentu saja nanti kalau dari UIN juga tertarik, saya sangat senang sekali. Jadi sharing beban gitu kalau kita pikir sendiri. Masalah ini akan banyak sekali akan selesai. Kemarin yang saya coba 2020 itu sama Pak Kuat, Pak, saya ngirim 2. Untuk Genus cuman aplikasinya kehalal, terus akhirnya setelah Genus bisa untuk COVID-19 itu terus malah direkrut, Pak. Jadi timnya Pak Kuat. Timnya Pak Kuat. Jadi di PT Nanosense 2, terus di PT Swayasa ada 2. Jadi alhamdulillah. Kemarin alumni kami mungkin penting juga ya, kami jelaskan secara benar gitu dalam konteks saintifiknya ke masyarakat itu kan ya orang jadi mungkin malah ya terlalu overestimate atau bahkan menjadi ya kontraproduktif gitu kan. Jadi perlu orang-orang yang tahu sains gitu untuk ya instrumentasi atau apa, tapi juga yang mungkin nanti kami coba dulu. Saya kirim nanti satu dari instrumentasi, satu dari geofisika gitu biar moga-moga nanti berhasil Pak uji cobanya. Sekali lagi matur nuwun Pak Wid atas pencerahannya, sekali lagi jazakumullah khairan, moga-moga Pak Wid sehat selalu. Amin. Matur nuwun Mas Rida. Sami-sami Pak Fikri. Ada pertanyaan ini dari salah satu mahasiswa, Arya, terkait dengan apa nih tadi? Alat pasif seismik, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang cara kerja alat secara umum bagaimana? Monggo Mas Wid. Jadi untuk pasif seismik itu tadi saya sampaikan perjalanannya cukup panjang, jadi dari tahun 2008 sampai sekarang. Jadi secara prinsip itu untuk yang pasif seismik itu kita belajar ya dari melakukan eksperimen di lapangan bahwa ternyata getaran seismik itu kalau dia diukur di atas reservoir minyak itu responnya beda dengan kalau dia diukur di atas tempat yang tidak ada minyaknya. Jadi prinsip pasif seismik itu sangat sederhana sekali. Jadi kita melihat respon getaran yang kita ukur ya dengan alatnya sama dengan alat mikrotremor yang biasa mungkin kalau dengan Pak Budi dari BMKG itu melakukan pengukuran alatnya. Saya sering dengan Pak Budi itu, Pak Budi kalau saya mengukur di pasif seismik biasanya saya ngajak Pak Budi untuk mengukur. Jadi Pak Budi itu juga ikut kami dari ujung Sumatera sampai Papua itu. Jadi beda karakternya. Jadi itu yang kita petakan. Kita memetakan karakteristik getaran di suatu wilayah gitu ya. Kemudian nanti dari perbedaan itu kita bisa tahu mana yang dia berpotensi ada minyaknya atau tidak, dari kerabornya atau tidak. Dan itu alhamdulillah dari pengalaman kami cukup efektif ya. Jadi dari yang sudah kami lakukan 90% keberhasilan. Biasanya sih kami kalibrasi dengan apa namanya sumur minyak dulu, kita uji di situ getarannya kayak apa. Terus nanti kita cocokkan di wilayah sekitarnya untuk mencari daerah-daerah yang mirip dengan yang di dekat sumber itu. Jadi secara prinsip kira-kira itu hanya mendeteksi karakteristik getarannya. Demikian mudah-mudahan cukup jelas ya Mas Arya. Selanjutnya dari
Alan terkait instrumentasi geofisika 500.000 ini. terutama 500.000 seperti apa alat detiknya. Ya, terus jadi Mas Firman, jadi tidak 500.000 sebenarnya tapi 300.000 Mas. Jadi cuman memang kita butuh ampere meter sama voltmeternya. Itu karena di lab ada jadi itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung komponennya saja 500.000. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan baru basic principle ya, basic principle dari alat geolistrik. Artinya sebenarnya itu sudah bisa digunakan dengan kondisi tertentu ya. Tentu saja mungkin yang responnya itu sangat kuat gitu, respon perubahan resistif itunya. Nah, perbedaan dengan yang komersial jelas dari sisi sensitivitasnya dan kemampuan di dalam mengalirkan arus, karena yang sulit itu adalah menaikkan arus listrik ya. Arus listrik dari kalau sekarang pakai baterai atau aki itu bisa ditingkatkan ya, arusnya itu berlipat-lipat. Sebenarnya ini pekerjaan fisika sebenarnya. Karena alat yang ada terbaru dari Oyo, dari Jepang itu sudah mampu untuk melipat-lipat arus ini menjadi besar sekali. Ya. Nah, kita yang sayang mereka nggak share seperti apa itu. Tugas kita meneliti ke arah sana. Kalau itu bisa, itu nanti kita sudah setara dengan yang dari luar. Tapi untuk yang ya 500-an ribu ini ya jauh dengan yang di atas karena sensitivitasnya tidak sebagus yang komersial. Ya. Tetapi kalau yang ada di pasaran yang buatan dalam negeri ya 11-12 lah, nggak terlalu beda banget. Ya. Jadi kalau Anda mau, Anda nggak usah beli. Kalau di yang produk dalam negeri kan mungkin 30-an juta ya, 30 atau 50 juta. Anda bisa buat mungkin. Kalau budgetnya 10 juta udah bagus banget. Ya, ini nggak perlu beli, Anda bisa buat sendiri. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Nah ini Pak, bisa diceritakan awal mulanya berpikir membuat alat daripada membeli alat yang sudah ada. Kemudian apa kendala yang terjadi ketika membuat alat-alat tersebut? Ya biayanya. Karena kalau membeli itu biasanya harganya sangat mahal sekali. Jadi saya pengalaman dulu sejak awal itu kami ingin membeli alat itu selalu istilahnya udur ya dengan bakul. Ya karena kita itu kan membeli produk dari luar. Di luar tuh harganya mungkin katakanlah misalnya 10 juta. Sampai di Indonesia itu bisa 50 juta. Kita terlalu banyak uang yang dalam tanda kutip itu hanya ya dipakai untuk ya komersil saja, tidak yang berhubungan dengan instrumen. Ya. Sehingga saya sejak lama mikir kenapa nggak kita coba pelan-pelan mengembangkan sendiri, sehingga nanti jangkau gitu loh. Saya pikirannya cuma itu, saya cuma niatkan pengen membangun alat yang murah, yang pokoknya harganya itu paling tidak sepertiganya dari harga dari luar. Saya niatkan itu, makanya kemarin kami membuat seismometer. Itu seismometer yang kami buat itu kalau beli di luar mungkin harganya bisa 200-300 juta. Tapi kami jual 99,9 juta. Kayak jadi di bawah 100 juta itu harganya. 90-an juta. Jadi dan kami memang komitmen untuk ya nanti harapannya bisa berkontribusi menciptakan alat yang terjangkau. Ya, mungkin tidak dibilang murah lah, tapi terjangkau. Dan buktinya memang banyak yang mau. Kalau di bawah 100 kan biasanya banyak yang mau dan akhirnya kemarin Unila itu tertarik. Jadi kemarin PT Swayasa itu Mas yang PT-nya Pak Kuat kan juga sudah melihat alat saya dan tertarik untuk memasarkan. Tapi nggak ketemu Mas karena mereka wah Pak Wid jualnya kemurahan gitu. Saya bertentangan dengan nurani saya pengennya memang beli di luar juga bisa gitu loh. Maksud saya kalau bisa kita mengembangkan sendiri terjangkau sehingga jumlahnya itu bisa kita perbanyak karena kalau berbicara misalnya seismometer tadi itu kan Indonesia tuh BMKG punya mungkin sekarang mungkin loh ya hampir 400-an sensor ya, mungkin kurang juga ya BMKG merasa udah banyak gitu 400 tapi saya bilang belum. Jepang itu yang cuma seluas Sumatera saja 1.500 sensornya. Indonesia kan sama Jepang 5 kalinya ya bisa 10.000 sensornya, harusnya 10.000 sensor gitu.
Jadi di grid ya, Indonesia itu kalau bisa di grid bagus sekali. Jadi mitigasinya keren banget itu. Nanti kalau bahkan gempanya belum sampai itu, misalnya gempa di Sumatera itu belum keluar di BMKG, kita sudah tahu sinyalnya, sudah bisa kita tangkap dulu. Jadi yang seperti itu ke depan ya kembali menjadi masalah kita bersama, dan kita cari bareng-bareng. Ini harus kolaborasi nih, kalau enggak sendirian nggak mungkin, ini harus banyak orang yang mungkin seperti itu. Jadi pemikirannya sederhana, tapi ya mudah-mudahan nanti konsisten lah, kami bisa mengembangkan sampai cita-citanya terwujud. Matur nuwun Mas Fikri. Kami sebenarnya juga di geofisika ya, di bidang minat geofisika ini juga anak-anak memang banyak nanyain alat ini Mas Wiwit. Jadi karena kita Jadi tadi itu kita membuat utamanya self potensial Mas, jadi mengukur tegangan listrik natural. Karena ada publikasi yang tadi saya sampaikan itu, ketika akan meletus tuh ada perubahan nilai SP-nya. Nah ini kemarin cuma kita pengennya bagaimana bisa monitor SP tapi dari jauh, terus kita monitor real time gitu, tantangannya itu aja. Kemudian kita pasang di sana. Cuman memang kemarin terus aktif gitu kan Merapi, jadi alatnya masih ada di puncak sana, belum sempat kita maintain lagi. Aman ya, tapi ya artinya aman Mas. Jadi masanya di Pasar Bubar itu relatif aman ya, karena sekarang erupsinya kan ke arah ya barat, ya ke arah selatan barat atau tenggara itu, jadi tidak ke utara, itu kan pastinya di utara, jadi masih aman. Teman-teman yang lain ada lagi yang bisa didiskusikan? Nah, Dit, nggak ada. Ampun. Kayak delian. Kalau ya, kalau untuk KP anu nggak Pak Wid? Mohon maaf ini. Pak Wid. Kalau untuk KP bisa nggak Pak lab apa yang gini Mas, sebetulnya kan tahun 2021 itu kan ada arahan dari Pak Menteri itu kurikulum Merdeka. Kalau di UIN sudah diskusi belum ya? Merdeka Belajar. Sampun jalan kita. Sampun. Okay. Nah, sebenarnya pakai skema itu saja. Di situ kan bisa kita student exchange di situ. Maksimal kan 20 SKS. Nanti kalau tertarik, nanti kita mendesain naskah akademiknya. Bisa itu. Oh ya. Berarti nanti lintas jurusan, nggih. Lintas jurusan nanti mengambil nanti prodi, nggih. Ya, entah itu penelitian atau semacam kuliah gitu, terus nanti bisa diakui di 2 tempat. Kemarin kami juga hari Senin kemarin saya ke Mas Budi ke BMKG Jogja, yaitu mendesain kurikulum Merdeka dengan BMKG. Jadi, nanti ke depan mereka seolah nanti kuliah di BMKG, jadi ada kan 20 SKS tuh maksimal. Jadi kita desain ada mata kuliah yang nanti diampu sama dosen dari BMKG dan dari tempat kami. Kemudian mahasiswa nanti boleh memilih untuk mengambil kuliah di sana. Dan itu ya mereka sangat senang sekali. Mereka juga senang sekali karena ya banyak aktivitas kan, kalau banyak mahasiswa bantu kan mereka juga bisa aktivitasnya menjadi semakin luas. Nah, nanti mungkin didesain gitu Mas, kalau mau bisa kita bicarakan. Oke, Pak Wid, matur nuwun infonya. Oke, sama-sama. Sek prodinya juga Pak Cecilia Yanarif. Oke, siap. Bisa diseriusin ini Mas Yan. Ya, nanti mungkin tidak perlu banyak-banyak ya, kita batasi jumlahnya, dan mungkin kalau mau misalnya concern di instrumentasi ya kita memang ya concern di situ. Nanti bisa kita coba skemanya seperti apa, nanti kita bisa lihat yang skema Kampus Merdeka itu.
Jadi insya Allah nanti bisa ketemu lagi nih Mas Ewit. Monggo, siap. Siap, nggih. Saya kira bagus lah. Ya. Kalau nanti bisa kopi darat ketemu insya Allah. Iya, monggo, ya. Kemarin ya kami berkunjung ke Gampeng itu, ke tempatnya Pak Budi itu di sana. Diundang ke sana. Baik, saya kira sudah cukup, tidak lain, nggih. Kami mewakili Prodi Fisika Universitas Jaga mengucapkan jazakallahu khair pada Pak Wiwit dan semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua dan amin, barokah. Amin. Akan lebih meningkat lagi kebaikannya di kemudian hari. Kalau tadi udah sedikit bicara untuk ketemuan lagi, insya Allah semoga bisa terwujud. Insya Allah, Mas. Amin, amin, amin. Terima kasih ke semuanya juga, panitia, adik-adik mahasiswa yang telah menyiapkan acara ini, juga pada Bapak Ibu dosen Komputer Fisika. Saya dari moderator mengembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taqiyuddin Fikri yang telah membantu memoderatori acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Wiwit Suryanto, atas ilmu yang diberikan pada kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya untuk Bapak Wiwit, jikalau masih ada keperluan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Oke, pamit dulu nggih semuanya, Mas Fikri, teman-teman semuanya, Mas Andi, adik-adik semua. Terima kasih Pak Wiwit. Matur nuwun Pak Wiwit. Nggih, jazakumullah khairan. Nggih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Acara selanjutnya adalah Fisik Award. Fisik Award merupakan penghargaan kepada mahasiswa fisika UIN Sunan Kalijaga atas prestasinya di semester ganjil kemarin. Berikut nama-nama yang akan saya bacakan. Yang pertama, Retno Dwi Astuti dengan IP 3,52, Metariani Ananda dengan IP 3,67, Rai Husnul Arifah dengan IP 3,59, Imelda Zahra Tunggadewi dengan IP 3,6, Muhammad Munajat dengan IP 3,53, Silva Damayanti dengan IP 3,56, Mikdad Zaki Haidar dengan IP 3,53, Friska Ayaza Nur Faiza dengan IP 3,64, Lailatul Fauzia dengan IP 3,59, Tika Ayu Arianti dengan IP 3,7, Danis Zaki Biawul Haq dengan IP 3,59, Salsabila Ditya Anissa dengan IP 3,54, Sadewa Bagus Rahma Mulyawan dengan IP 3,59, Merlina Istiqomah dengan IP 3,53, Ashadi Fajar Rahman dengan IP 3,54, Raisa Maulidya Azharia dengan IP 3,63, Farahdina Zain dengan IP 3,51, Dini Eli Elviana dengan IP 3,59, Zeni Rahmawati dengan IP 3,61, Namira Sabita Fifilmi Kafah dengan IP 3,54, Mulyasa Insani Rahma dengan IP 3,58, Alia Unnida dengan IP 3,8, dan Ahdian Azri Bustari dengan IP 3,88. Selamat kepada mahasiswa yang telah meraih prestasi di semester ganjil kemarin. Sertifikat penghargaan akan dibagikan setelah acara selesai. Alhamdulillah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih
kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada peserta Stadium General yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan tak lupa terima kasih kepada semua panitia dan elemen yang telah bekerja keras demi kelancaran acara ini. Berikutnya adalah sesi foto. Untuk semua peserta, dimohon mengaktifkan kameranya. Sekali lagi untuk para peserta bisa mengaktifkan kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide 2, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan banyak permohonan maaf atas kesalahan kata ataupun perbuatan. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Stay safe and healthy. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close semuanya ya, berhubung saya hostnya. Terima kasih semuanya atas kerjasama dan dukungannya. Semoga depannya kita semakin kompak dan semakin banyak pesertanya ya. Jadi yang ikut. Oke, ini saya close ya. Oke, Pak.